tengah proses perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ria Ricis pun merespon pedas unggahan Kemal Pahlevi soal vlog perceraian. Bersamaan dengan itu, istri Kemal Pahlevi rupanya juga berusaha membela sang suami yang tidak luput dari komentar pedas netizen. Lalu, seperti apakah tanggapan Ustadz Yusuf Mansur yang saat itu menjadi saksi pernikahan Ricis dan Rian? Benarkah sikap Kemal Pahlevi pun tidak pantas? Pasca melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ricis dan Rian pun akhirnya angkat bicara di sosial media. Keduanya pun juga terlihat bersautan menanggapi komentar netizen. Lalu, seperti apa pula dukungan dari para sahabat atas perkara perceraian Ricis dan Rian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Kemal Pahlevi menyindir perceraian Ria Ricis dan Tuku Rian di sosial media. Ya, Kemal Pahlevi seakan menuding perceraian Ricis dan Rian yang kini sudah sampai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bakal dijadikan konten oleh Ricis dan tayang di channel YouTube-nya. Vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum? Tulis Kemal Pahlevi. Sindiran Kemal tersebut akhirnya langsung dibalas oleh Ria Ricis. Orang kok jahat banget, padahal kenal di IG, follow-followan. Balas Ria Ricis. Tak hanya Kemal, netizen lain pun rupanya juga menyindir Ricis soal hal tersebut. Buat yang berencana cerai, bisa subscribe Ria Ricis. Karena kayaknya bakal banyak vlog proses cerainya, biar tahu berkasnya apa aja dan tahapan sidangnya apa. Komentar seorang netizen. Kalau hidup kalian bahagia, alhamdulillah. Semoga ini tidak terjadi di kalian. Amin. Makasih Kemal, bahagia selalu. Tulis fans Ricis yang berusaha membela idolanya. Aku itu mungkin karena sekarang lagi booming banget ya di media sosial. Menurut aku itu adalah berita yang cukup mengejutkan ya, karena aku juga ngikutin Ria Ricis ini dari awal, dari dia masih gadis sampai dia udah nikah, udah punya anak. Dan menurut aku itu adalah bukan suatu hal yang gimana ya, itu adalah suatu hal yang bisa dikatakan membuat orang itu terkejut. Terus pastinya karena dia juga konten kreator yang cukup terkenal, YouTuber nomor 1 di Indonesia, aku menganggap itu adalah sebuah musibah sih bagi Kak Ria Ricis. Menurut aku ya, karena ini kan perceraian itu bukan suatu pilihan orang ya, dan aku tahu perceraian itu semua orang nggak mau. Jadi ketika ada orang yang melihat musibah si Ria Ricis ini adalah sebuah konten atau mungkin hanya jadi bahan guyonan, itu nggak ada etika sih menurut aku, karena sampai kapanpun nggak ada orang yang mau bercerai. Sangat disayangkan sih ya, karena kan dia kan seorang public figure, nggak sepatutnya dia mencontoh yang nggak baik. Dan untuk hubungan mereka berdua, Ria Ricis dan Tuku Rian, itu mereka berdua yang ngejalanin, jadi kita nggak sepatutnya kayak gitu sih. Tak hanya itu, pasca Kemal Pahlevi menyindir perceraian Ricis dan Rian dengan candaan,
akun sosial media istrinya Novita Yumi menjadi sasaran komentar netizen akibat tingkah Kemal Palevi yang dianggap tidak pantas. Untungnya suami saya nggak apa-apa, nggak ngontenin masalah rumah tangga sih. Dikasih tahu Mbak suaminya biar jaga ucapannya. Mbak kapan cerai? Biar jadi konten YouTube, sahut netizen lainnya dengan nada menyindir. Tak hanya itu saja, Okky Setiana Dewi pun juga mengungkap jika ada perjanjian pranikah antara Ricis dan Rian terkait konten yang disepakati oleh Rian serta orang tuanya sebelum menikah dengan Ria Ricis. Dalam perjanjian pranikah ini pun disebutkan jika pasca menikah dalam setahun Ricis pun harus beberapa kali datang ke Aceh untuk bertemu keluarga besar Rian. Dan perjanjian tersebut pun disepakati oleh Ricis dengan syarat jika Rian dan keluarganya harus ikut terlibat dalam vlog family selama Ricis berada di Aceh. Di sisi lain, Ustadz Yusuf Mansur pun juga mengomentari sindiran Kemal Palevi terhadap perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ya, sang Ustadz pun juga menuturkan bahwa hal seperti ini tidak pantas untuk dilakukan. Karena menurutnya masih ada banyak hal lain yang bisa dijadikan materi untuk candaan. Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur pun juga mengatakan bahwa prahara rumah tangga Ricis dan Rian bukanlah sebuah settingan, melainkan sesuatu yang serius. Ya memang sih, karena mungkin pernah ada kasus serupa kali ya. Kan sempat heboh tuh, ada orang sebelah. Ya begitu dah, orang kaya gitu. Ternyata konten. Tapi saran saya sih kalau emang konten jangan deh kalau konten. Ini ada anak saya punya teman, dia bercandanya tuh dalam pengertian bercandanya serius gitu, bahwa dia harus pulang karena di rumahnya ada musibah. Nah semua orang kan jadi percaya. Nah ternyata di perjalanan keluar dari sekolahan dia ketawa-ketawa bahwa dia berhasil ngebohongin guru-gurunya. Tapi ternyata begitu pulang ke rumah, beneran ada yang meninggal, kakeknya. Langsung dia tuh balik lagi ke sekolahan dan minta maaf. Ternyata bercandanya bener, walaupun mungkin itu bukan kebetulan juga ya, emang udah begitu. Maksudnya jangan dah kalau bercanda-bercanda begitu mah. Bercanda pura-pura coret. Lagian naikin rating apaan, udah pada terkenal juga. Enggak lah saya kira kalau settingan mah. Insya Allah enggak. Tapi kalau dijadiin candaan dari teman-teman yang lain, kayaknya nggak elok juga ya. Iya sih, masih ada candaan-candaan yang lain lah. Ustadz Yusuf Mansur yang dulu menjadi saksi di pernikahan Ricis dan Rian mengaku begitu sedih dan sangat menyayangkan terjadinya perceraian di antara keduanya. Karena menurutnya perceraian adalah sebuah hal yang dibenci oleh Allah, meskipun itu adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam agama. Tapi sejauh ini, jika ada alasan yang masuk akal untuk bercerai, ia pun mengatakan akan menghormati keputusan tersebut. Sedih lah. Di media sosial Ricis sempat membongkar sedikit-sedikit. Iya, itu saya gitu. baca maksudnya baca bahwa Ria Ricis curhat, Ria Ricis ngadu kepada netizen, Ria Ricis kemudian mengungkapkan. Tapi saya nggak tertarik tuh buat baca gitu. Baca bahwa diupload, baca bahwa nggak upload, tapi saya nggak tertarik. Saya tertariknya doain aja. Kalau nggak ada alasan. Seperti apa nih? Kalau nggak ada alasan itu abghadul halali 'indallahi at-talaq. Perkara yang baik tapi dibenci gitu. Perkara yang halal tapi dibenci, yaitu talak. Maksudnya juga bukan berarti nggak boleh banget gitu. Artinya ya usahakan jangan sembarang dipilih. Jangan dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai gitu. Tapi mereka kan orang-orang pinter ya. Saya pikir sudah melewati berbagai pertimbangan, musyawarah. Dan tetap ada kans, ada peluang tidak jadi. Kalau emang jadi yang baik, boleh tapi tidak disenangi oleh Allah. Abghadul halali 'indallahi. Pekerjaan yang halal tapi dibenci, bahkan dibencinya paling dibenci.
Allah paling nggak suka kalau ada orang cerai. Misalkan ngelihat suaminya ternyata tidak taat beragama, tidak soleh, melakukan perbuatan-perbuatan asusila, melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, dikhawatirkan mengimbas kepada sang istri, itu boleh mengajukan kemudian gugatan ke pengadilan agama. Segala sesuatu tuh ada alasan yang mudah-mudahan reasonable dari sisi laki-lakinya atau dari sisi perempuannya. Bisa juga ada dari luar pihak suaminya atau dari luar pihak istrinya. Kalau dua-duanya adalah perempuan dewasa, laki-laki dewasa, lalu memutuskan sesuatu dengan dewasa, kita hormati keputusan itu. Beralih dari pemberitaan Ria Ricis yang merespons sindiran Kemal Pahlevi terhadap perkara perceraiannya dengan sang suami. Lantas, seperti apa jawaban Ricis dan Rian ketika menjawab dukungan dan doa dari netizen pasca adanya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pasca Ria Ricis melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024 kemarin. Akhirnya, Ricis dan Rian pun angkat bicara. Keduanya pun berkomentar di salah satu laman sosial media ketika menanggapi doa netizen terhadap prahara rumah tangga mereka. Thank you ya kak, gak ada yang mau kayak gini. Semoga bahagia semuanya. Tulis Ria Ricis. Kak Icis, semangat ya. I feel you. Be strong Kak Icis sayang. Disusul emoticon love. Komentar tersebut langsung dibalas Teuku Rian dengan meminta doa agar keluarga kecilnya diberikan yang terbaik. Mohon doanya yang baik-baik untuk keluarga kecil kita ya. Tulis Teuku Rian yang seolah masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Nggak ada, doain aja. Pengalaman umrohnya pokoknya jalan-jalan ke Mancing Cafe Haji Mountain. Awas, doa. Aduh, sorry, maaf ya. Baik-baik aja sama Kak. Izin aku lewat ya, pokoknya intinya mohon doanya aja. Kayaknya namanya juga rumah tangga pasti ada berbagai masalah. Doain aja kita berpulang ibadah. Biar pasti doain aja. Doa apa sih Mas Rian? Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Tak hanya netizen, para sahabat pun juga memberikan dukungan semangat kepada Ricis dan Rian dikala mereka sedang menghadapi perkara dalam rumah tangganya. Hal itu pun terlontar dari Ustadz Dery Sulaiman dan Adelia Wihelmina. Ustadz Dery Sulaiman menghormati apapun keputusan yang diambil Ricis dan Rian kalau memang keduanya sudah tidak bahagia lagi bersama dan terjadi kezoliman dalam rumah tangga. Sementara itu, Adel pun juga mendoakan yang terbaik untuk keluarga Ricis dan Rian. Supportnya aja Mar. Doa Ricis, pokoknya yang terbaik. Ya kalau bisa diperbaiki, tapi kalau sudah jalan baik. Kakak Ria Ricis yang terbaik. Pilih maksudnya harus dari hati. Yang mudah-mudahan pokoknya keputusan yang terbaik dari kakak Ricis. Pernikahan mereka berdua kan Salman. Ya, dalam Islam kan perceraian bukanlah sebuah dosa ya, bukan maksiat.
Jadi itu bisa jadi menjadi sebuah solusi. Itulah indahnya Islam. Jika suatu masa pernikahan itu sudah tidak lagi membahagiakan, nah, terjadi kezaliman di sana, suami berhak menceraikan istrinya, ataupun istri boleh menuntut cerai, khuluk namanya. Nah, jadi kita sebagai orang luar tentu nggak perlu terlalu banyak kepo, masalahnya dia apa, urusannya apa. Yang saya yakin pasti Ria Ricis dan Rian pun sudah membuat berpikir panjang untuk membuat keputusan ini. Siapa saja yang bercerai itu pasti karena ego. Ego ketemu ego itu hasilnya perpisahan, terutama orang tua. Nah, rata-rata orang bercerai itu karena ada ikut campur orang tuanya, mertua ataupun kakak adik dan sebagainya. Heboh, Ria Ricis dan Teuku Ryan angkat bicara pasca ajukan gugatan cerai. Lantas, seperti apakah peramal memprediksi prahara rumah tangga Ricis dan Ryan sejak tahun lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Peramal Kisuro sudah memprediksi adanya keretakan dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan sejak Desember 2023 lalu. Dalam ramalannya, ketika itu diungkap pula bahwa akan terjadi permasalahan dalam rumah tangga Ricis dan Ryan. Terbukti pada tanggal 30 Januari 2024, pihak Ricis pun melayangkan gugatan cerai terhadap Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ikor. Menurut Kisuro, rumah tangga Ricis dan Ryan pun akan terselamatkan jika keduanya berusaha meredam ego masing-masing. Jika tidak, maka biduk rumah tangga mereka pun hanya tinggal kenangan yang membekas di dalam kalbu. Kalau tentang Ria Ricis ya dari 21 Desember itu sudah saya monitor ya lewat kacamata supranatural, dan terjadilah kemarin tanggal 31 Januari 2024 Ria Ricis mengajukan gugatan cerai ya ke Pengadilan Jakarta Selatan, dan ini tidak akan bisa terelakkan. Artinya perpecahan mahligai rumah tangga beliau akan terjadi. Kalau mau diselamatkan sebetulnya ini kan masih ada takdir, ada ketentuan ya. Ini masih ketentuan ya, dan ini masih pengajuan gugatan cerai, ya kan? Kalau mau diselamatkan masih bisa diselamatkan. Kemarin di salah satu media sudah saya sampaikan, kalau mau diselamatkan jalinlah hubungan komunikasi yang baik. Artinya semua bisa dimusyawarahkan, dengan catatan ya harus kedua belah pihak harus tarik ulur, artinya jangan ada yang ego seperti itu. Insya Allah masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah takdir itu tidak bisa, dan ini baru masuk tahap pengajuan gugatan cerai. Masih panjang lagi prosesnya kan, masih panjang proses. Dan nanti pasti ada mediasi kedua belah pihak. Nah disinilah harus diadakan mediasi ini, diadakan komunikasi yang baik.
tarik ulur antara kedua belah pihak, insya Allah mahligai rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan. Insya Allah nanti Rian ada sanggahan permohonan supaya rujuk kembali. Nah, di sini ya mudah-mudahan kedua belah pihak bisa tarik ulur. Kalau saya lihat dari mata Ricis ya, saya lihat di media-media itu ya, karena mata ini jendela hati. Kalau saya lihat dari sinar mata Ricis, sepertinya memang egonya mengatakan minta supaya cerai, ya itu ego. Tapi dalam hati Ricis sendiri saya rasa masih ada kasih sayang yang dalam sama Rian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.